Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info peluncuran Axiom 4. Berhasil diluncurkan pada 25 Juni 2025 di atas roket Falcon 9 milik SpaceX dengan wahana kapsul Dragon seri C213. Kapsul Dragon ini adalah kapsul berawak kelima dan terakhir yang baru saja selesai dibangun oleh SpaceX. Dan ini adalah misi perdananya. Lokasi peluncuran dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Sempat mengalami penundaan beberapa kali yang seharusnya ditargetkan pada Oktober 2024 sebagai akibat dari belum siapnya kapsul Dragon dan penyesuaian rotasi kru di ISS. Sampai yang terakhir seharusnya pada 10 Juni kemarin juga ikut tertunda akibat ditemukan kebocoran bahan bakar booster saat uji coba static fire. Axiom 4 atau bisa kita singkat sebagai AX-4 adalah misi berawak swasta ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Dari namanya, AX-4 adalah misi keempat yang sudah dilakukan dan adalah bagian dari peran swasta sebagai mitra untuk bersinergi dengan lembaga antariksa pemerintah berbagai negara untuk memperkaya pengetahuan adaptasi manusia serta penelitian dan pengembangan ilmu material yang mungkin bermanfaat untuk pemanfaatan aktivitas luar angkasa di masa depan. Selain itu, dengan adanya entitas swasta seperti Axiom Space, beberapa negara yang tidak memiliki kapabilitas peluncuran berawak serta kemitraan dengan negara-negara seperti Amerika, China, atau Rusia bisa menitipkan astronot mereka untuk dilatih dan dikirim ke luar angkasa. Ini pemerintah Indonesia kalau mau sebenarnya tinggal tunjuk saja ya, yang tentu saja wani biru. Selain menerima titipan astronot dari berbagai negara dan melakukan penelitian kecil-kecilan, Axiom Space sebenarnya memiliki proyek besar untuk pengembangan dan pembangunan stasiun luar angkasa pengganti ISS, yang masa tugasnya akan berakhir kemungkinan pada 2030 mendatang. Anyway, untuk profil kru AX-4 antara lain ada Peggy Whitson sebagai komandan. Dia ini astronot NASA, sekarang menjabat sebagai Direktur Penerbangan Antariksa Berawak Axiom Space, memegang rekor waktu terlama di luar angkasa untuk astronot NASA selama 675 hari. Ini adalah penerbangan kelimanya ke ISS dan kedua kalinya bersama Axiom. Kedua ada Shubhanshu Shukla dari India sebagai pilot. Shukla adalah pilot Angkatan Udara India dan juga salah satu kandidat kru misi berawak India keluar angkasa pertama yang akan dilakukan oleh negara tersebut. Dengan keikutsertaan Shukla di misi ini akan memberikan pengalaman berharga bagaimana pengoperasian wahana antariksa berawak dan tentunya akan memberikan masukan yang sangat berharga untuk ISRO dalam pengembangan program wahana Gagayaan yang saat ini dalam tahap pembangunan. Ibaratnya intip-intip sedikit lah ya. Walaupun bukan astronot India pertama keluar angkasa, Shukla akan menjadi astronot India pertama yang menjalani misi ke ISS dan sebagai yang pertama memiloti wahana antariksa. Ya, walaupun kapsul Dragon sendiri sebenarnya autopilot sih, tapi saat dibutuhkan pengendalian manualnya, pastinya dia mampu mengoperasikannya dengan baik. Kru ketiga ada Slavoj Uznansky-Winnicki sebagai Mission Specialist 1, astronot asal Polandia. Sebelum ini dia juga sebagai astronot cadangan dari ESA atau European Space Agency yang memang Polandia memiliki kemitraan. Dan ESA sendiri menjadi salah satu bagian dari ISS. Tapi pada misi kali ini Wisniewski tidak mewakili ESA ya, tapi mewakili Polandia atas program IGNIS, yaitu program pemerintah dalam kehadiran Polandia di luar angkasa yang salah satunya untuk menginspirasi generasi muda dan mempromosikan pendidikan sains. Wisniewski akan menjadi astronot Polandia pertama ke ISS semenjak negara tersebut mengirim wakil terakhirnya ke luar angkasa pada era Soviet pada 1978. Kru terakhir Tibor Kapu sebagai Mission Specialist 2 adalah wakil dari Hungaria. Hampir sama dengan motivasi kehadiran Wisniewski, Kapu mewakili badan antariksa negaranya yaitu Hungarian Space Office. Keempat kru akan menjalani misi selama 14 hari di ISS dan melakukan berbagai macam eksperimen ilmiah seperti fisiologi manusia, adaptasi mikroba, atrofi otot, ketahanan tanaman, dan ilmu material yang menjadi bagian dari sumbangsi pengetahuan antariksa secara umum. Jadi semua pihak boleh memanfaatkan hasil riset mereka ya.
Selain itu, kru AX-4 akan menjalani kegiatan hubungan pelajar dan publik dengan astronot melalui ham radio, yang kali ini jatahnya untuk siswa dan publik Brazil dan Nigeria. Untuk misi khusus, mereka akan membantu Axiom dalam penelitian dan pengembangan stasiun luar angkasa swasta di masa depan. Dan dengan kehadiran kru AX-4, total saat ini ada 14 orang di luar angkasa, 11 di stasiun ISS dan 3 di stasiun Tiangong. Dan misi AX-4 ini menggunakan booster berseri B1094 peluncuran kedua berhasil kembali ke landing zone 1 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Dan itu dia guys, info peluncuran kali ini. Jangan lupa subscribe untuk info teknologi dan eksplorasi antariksa lainnya. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.